Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini di hari Selasa 13 Juli 2021 saya akan mengupas tuntas dengan Bapak yang ada di samping saya tentang tata tertib sekolah. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri ya. Nama saya Guntitus Serianto, sebagai pembawa acara di siang hari ini tentang tata tertib ya. Oh ya, sebelum berlangsung acara hari ini kita tetap prokes ya Pak. Ya, siap. Karena di masa pandemi hari ini atau di tahun 2020 hingga di 2021 ini kita tetap menerapkan 5M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, terus dengan dengan sanitizer. Kita pakai dulu Pak, jangan lupa Pak. Ya. Karena ini wajib ini ya. Terus kita harus menjauhi kerumunan, ya kita berjarak 1 meter ya Pak ya. Dan membatasi mobilitasi di lingkungan. Nah, untuk lebih nyamannya saya akan membuka masker Pak. Boleh dibuka nggak Pak? Pak? Saya juga. Karena kita jaraknya juga sudah standar prokes. Nah, hari ini saya mau tanya-tanya tentang tata tertib di saat pandemi Pak. Tata tertib untuk pembelajaran atau siswa kita atau peserta didik kita yang baru masuk di SMK Negeri 1 Sapuran ini Pak. Garis besarnya untuk tata tertib masa pandemi ini menurut Pak Salis bagaimana? Ya sebelumnya kalau pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalan dulu Pak. Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Salis Zainal Mutakin. Saya mengajar mapel PJOK atau olahraga. Ya, di sini saya akan memberikan materi tentang tata tertib peserta didik SMK Negeri 1 Sapuran. Di dalam tata tertib SMK Negeri 1 Sapuran ini ada banyak sekali di dalamnya. Tapi sebelum masuk ke dalam tata tertib di SMK Negeri 1 Sapuran ini, kita harus tahu atau Anda sekalian harus tahu tentang tata krama. Karena tata krama itu adalah sebuah sikap, sebuah tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari. Jadi tata krama itu pengertiannya adalah tingkah laku dalam kehidupan pergaulan sehari-hari, gitu Pak. Jadi anak-anak semuanya harus tahu tentang itu. Ya, di masa pandemi ini kan tata krama hampir luntur ya Pak ya. Karena komunikasi banyak sekali menggunakan gadget ya Pak ya. Dan di gadget apa itu gadget? Gadget itu kayak yang dipencet-pencet itu loh Pak. Bukan geblek Pak. Itu seperti Android itu Pak. Nah, kadang peserta didik itu dalam berkomunikasi yang saya herankan itu di masa pandemi itu tidak mengetahui tentang undang-undang ITE Pak. Ini bagaimana Pak untuk tata krama di dalam medsos juga Pak? Ya, saya akan menggarisbawahi tentang tata krama dalam pembelajaran online karena kita tahun ini harus mau untuk menggunakan pembelajaran online. Saya pesan pada anak-anakku semuanya yang ada di rumah yang menyaksikan video ini untuk menjaga bahasa, komunikasi menggunakan alangkah media baiknya, itu ya Pak ya. Benar. Karena anak-anak itu kan sering chat sama gurunya. Contohnya gimana itu Pak? Itu harus ada tahapan-tahapan. Yang pertama adalah salam dulu Pak. Berarti harus salam ya, seperti orang mau masuk rumah juga ya Pak ya. Salam. Kemudian yang kedua adalah minta maaf dulu. Melakukan salah kok udah
belum melakukan salah kok minta maaf ya? Karena posisi Bapak Ibu guru seandainya tidak di sekolah kan ada di rumah, mungkin ada di perjalanan atau sibuk, di mana begitu ya. Mungkin mengganggu waktunya, mengganggu aktivitasnya dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Kemudian tahapan yang ketiga adalah inti. Mau tanya apa, pakai bahasa yang santun, yang bijak ya Pak ya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah penutupnya itu juga salam. Ya, terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Ya, kadang itu kan anak begitu kebutuhannya apa, langsung ceplos. Langsung intinya saja, nggak melihat posisi dan kondisi sikon lah ya Pak ya. Oh, itu berarti tata keramanya di situ ya Pak ya. Ya, ada 4 tahap itu. Kalau telepon juga sama ya Pak ya? Ya, kalau telepon pun juga sama itu. Ya, pertama juga salam. Kedua minta maaf, kemudian perkenalkan nama, kelas apa begitu. Biar berarti, jelas begitu loh. ID-nya ya Pak ya. Iya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung wah ini ya, gitu begitu. Ya. Gitu. Ya, terus lanjut ke tata tertib ya Pak ya. Tata tertib ya Pak ya. Ya, oke. Tata tertib peserta didik di SMK Negeri 1 Sapuran ini ada banyak. Yang pertama adalah ada hak peserta didik. Kemudian yang kedua adalah kewajiban peserta didik. Terus yang ketiga nanti ada sanksi. Ada sanksinya juga. Ada sanksinya ya Pak, bila mana kok tidak bisa mentaati aturan-aturan yang di SMK Negeri 1 Sapuran di masa pandemi ini, ya akan mendapatkan sanksi ya Pak ya. Nah, ini kan ada hak dan kewajiban Pak. Sebagai seorang peserta didik di masa pandemi ini, aturannya kan ada hak dan kewajiban. Haknya itu bagaimana Pak untuk peserta didik selama menjadi peserta didik di SMK Negeri 1 Sapuran itu, haknya bagaimana Pak? Ya. Di tata tertib peserta didik SMK Sapuran ini kan ada hak, ada kewajiban, ada sanksinya juga. Sebelum masuk ke sini, tata tertib itu sendiri, itu anak-anak juga harus tahu semuanya. Tata tertib itu adalah sebuah peraturan yang mana di dalamnya menyangkut tentang aturan-aturan di dalam sekolah ini yang wajib untuk ditaati. Kalau tidak ditaati nanti kena sanksinya itu tadi. Ya, itu ya. Diingat-ingat untuk peserta didik ya. Jangan dilanggar. Peraturan itu jangan dilanggar. Ya, masuk ke hak peserta didik. Peserta didik setelah kamu masuk di SMK Negeri 1 Sapuran ini ada hak kalian semuanya. Yang pertama mengikuti kegiatan belajar. Kalau di dalam masa pandemi ini ya belajar dengan online. Online ya Pak ya. Difasilitasi dengan aplikasi itu yang tadi. Bapak Ibu guru ya Pak ya, yang gitu. Nanti bisa digunakan oleh peserta didik tersebut. Peserta didik, Kemudian hak yang kedua adalah mengikuti ekstrakurikuler kalau masa PTM. Ya, kalau pandeminya sudah reda, nanti itu bisa mengikuti ekstra ya Pak. Ekstrakurikulernya ada banyak sekali di sini. Nanti bisa dipilih. Kadang-kadang kan ada suatu perlombaan IT juga ya Pak ya. Itu kan nanti di-share oleh Bapak Ibu guru kan, peserta didik bisa mengikuti secara haknya ya untuk mengikuti event-event tersebut gitu ya. Secara online gitu ya. Ekstrakurikuler itu untuk wadah untuk menyalurkan bakat dari anak-anakku sekalian. Nanti yang bakatnya di olahraga ya kalian ikut ekstra olahraga begitu. Terus kemudian hak yang ketiga adalah menggunakan sarana-sarana yang ada di sekolah kita ini, SMK Negeri 1 Sapuran ini. Misalkan Pak, itu Pak. Banyak sekali. Ada alat-alat musik boleh dipakai. Oh, punya ya Pak ya? Punya. Alat musik komplit ya Pak ya. Ada angklung, ada gitar, ada band pun juga punya. Drummer itu itu ya. Itu. Kemudian ada komputer di lab boleh dipakai. Sepuasnya asal bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya Pak ya. Tidak sesuai jadwal juga itu. Merusak. Begitu. Rusak kalau dipakai kan nggak masalah Pak. Nggak masalah. Nanti kalau ditendang atau dianu kan itu ya merusak namanya ya. Itu namanya, bukan rusak dipakai. Tidak bertanggung jawab seperti itu. Kemudian hak yang keempat adalah mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sekolah ini, yang wajib maupun yang tidak wajib. Biasanya itu yang wajib itu pramuka itu Pak. Pramuka di saat belum pandemi kan ada ya Pak ya. Begitu. Kemudian yang
tidak wajib ya ekstra itu tadi. Ya, kemudian hak yang kelima, mendapatkan bimbingan konseling dari guru BK, Pak. Itu maksudnya gimana, Pak? Itu seandainya siswa itu mengalami kesulitan belajar atau masalah dalam keluarga, masalah dalam apapun, itu bisa konsultasi dengan BK, guru BK. Kalau tidak kesampaian, itu boleh dengan wali kelas juga boleh ya. Oh, berarti ke wali kelas dulu ya? Ya, langsung gitu. Bisa ke BK gitu ya. Jadi gitu, ada tingkatannya itu ya. Terus kemudian itulah hak yang kelima ya. Kemudian ada satu hak lagi yang peserta didik harus tahu, yang selanjutnya adalah mendapat bimbingan perbaikan bagi yang prestasinya itu menurun. Prestasi secara akademis atau non akademis? Prestasi yang akademis. Berarti misalkan dia kurang maksimal. Kurang maksimal. Jadi gitu. Bisa mendapatkan bimbingan gitu ya. Mendapatkan bimbingan. Yang penting aktif ya, Pak. Aktif gitu. Dalam komunikasinya gitu. Yang penting itu, Pak, ada usaha. Ada usahanya. Nanti Bapak Ibu guru mesti tahu si anak ini sudah berusaha sekuat tenaga, tapi prestasinya tetap seperti itu. Jadi kan bisa digali kenapa, ada masalah atau tidak gitu ya. Nanti dicari permasalahannya dan untuk mencari solusinya, begitu Pak. Setelah hak, lanjut ke kewajiban. Wah, berarti untuk hak itu siswa itu benar-benar di sini mempunyai hak 100% ya Pak ya. Setelah menjadi peserta didik dia masuk, dia harus haknya itu benar-benar dicukupi ya. Jangan sampai ada haknya yang tertindas gitu. Jadi namanya tertindas itu penjajahan. Artinya mungkin ada hak yang dia ingin salurkan tapi terbendung. Tapi begitu. Kalau kondisi seperti ini ya bagaimana lagi ya Pak ya? Gitu. Sulit ini. Ya kita berdoa saja moga-moga pandemi ini segera berlalu, Pak. Gitu. Oke, jadi next Pak, saya kewajiban peserta didik. Langsung saja kewajiban peserta didik. Yang pertama itu adalah kita sebagai warga negara Indonesia, kalian semua siswa-siswiku harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya yang berdasarkan apa Pak? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mencerminkan itu seorang warga negara yang baik, begitu. Betul, berbangsa yang baik. Kemudian yang kewajiban kedua, bertindak dan bersikap sopan serta menghormati guru. Maksudnya bisa ke tata krama tadi itu ya Pak ya. Untuk menghormati itu wajib gitu karena orang tua yang kedua di dunia ini setelah dari keluarga, kemudian di sekolah. Gitu. Lanjut lagi, yang ketiga ini yang penting, menjaga nama baik sekolah. Ini yang sangat penting. Yang sangat penting karena di masa pandemi ini, karena dengan media sosial Pak yang kita takutkan anak belum tahu aturan ITE itu Pak. Kadang ceplos. Ditanya kamu sekolah enggak? Sekolah di mana? Di SMK itu. Itu kan yang kena SMK, SMK-nya Pak. Benar sekali Pak. Maka benar-benar peserta didik harus benar-benar bisa menjaga nama baik sekolah. Diingat baik-baik anak-anakku sekalian, menjaga nama baik sekolah. Kemudian kewajiban yang selanjutnya adalah hadir di sekolah ataupun kalau online hadir tepat waktu pada saat absen, pada saat pembelajaran dimulai Pak. Ini Pak, yang jadi masalah kan kalau pas pertemuan tatap muka dia hadir. Tapi kalau di masa pandemi ini kan si peserta didik nggak boleh hadir Pak. Nah, ini absennya bagaimana Pak itu Pak? Itu di sini menggunakan aplikasi pembelajaran Pak. Ada aplikasinya untuk bisa memonitoring anak itu aktif atau tidak dalam pembelajaran gitu ya. Nanti bisa dipantau lewat situ setiap harinya. Setiap hari Pak ya. Setiap hari bisa. Berarti jangan main-main berarti ya Pak ya. Sekarang kan zamannya zaman canggih. Dunia maya Pak, tidak terlihat gitu loh. Dari jauh pun kita kelihatan. Gitu ya Pak ya. Oke, lanjut Pak. Lanjut.
Kemudian yang selanjutnya, kewajiban yang selanjutnya, peserta didik kalian semuanya yang ada di rumah ini kalau tidak mengikuti pembelajaran online ya harus ada izinnya. Seperti juga sedang PTM itu loh Pak. Kalau di PTM kan kalau tidak masuk sekolah kan menggunakan surat izin gitu loh Pak. Ya. Oh, berarti misalnya kalau dia sakit Pak? Sakit ya telepon atau WA kepada guru mapelnya begitu. Bisa dengan surat dokter atau dari puskesmas kan? Ya, juga bisa ya Pak ya? Ya bisa itu. Nanti bisa difoto ya, terus dikirim kepada guru yang bersangkutan. Gitu. Ya berarti sakit itu benar-benar sakit, ya, benar-benar sakit. Etak-etak gitu ya Pak? Iya, ya, benar sekali. Ya itu tadi diantara kewajiban yang penting di dalam peserta didik sekolah di SMK Negeri 1 Sapuran ini. Ya. Oke Pak, ini kan kita sudah mengupas tuntas, tinggal sanksi ya Pak ya. Sanksi ya. Pak. Waktu kita sangat singkat sekali. Ya, sanksi untuk peserta didik yang membelot ini Pak. Oh iya. Monggo Pak, bisa untuk dikupas Pak. Oh iya. Selain hak dan kewajiban, di SMK Negeri 1 Sapuran ini ada tata tertib juga, ada sanksinya. Yang pertama adalah teguran secara lisan. Oh iya. Ya. Kemudian itu untuk yang ringan-ringan itu Pak. Oh yang ringan-ringan. Misalnya gimana Pak? Misalnya apa ya? Absen itu? Ya absen. Ya. Terus jarang absennya kurang begitu. Kemudian berhubungan dengan guru tapi berhubungannya bagaimana ini? Ini Pak maksudnya ya ngechat guru ngechat guru tidak melihat situasi dan kondisi. Waktunya ya Pak ya. Biasanya komunikasi malam, Pak jangan berhubungan. Komunikasi begitu. Oke. Ya itu teguran. Yang kedua adalah sanksi dan hukuman. Pemanggilan orang tua, kemudian peringatan secara tertulis Pak. Kemudian boleh diskors nanti. Dan itu skors itu hampir bisa dikembalikan ke orang tuanya ya Pak ya? Iya. Atau suruh mengundurkan diri gitu. Iya. Karena itu sudah hampir itu tadi dikembalikan ke orang tua tadi ya Pak ya. Oh iya. Oke. Kalau kesalahannya sudah mendekati fatal, ya seperti itu. Ya kemudian ada sanksinya yang lain yaitu sanksi kredit poin bagi peserta didik yang tidak mentaati peraturan di sini. Oh ya, berarti ada kredit poinnya ya, bukan kredit untuk hutang ya Pak ya? Bukan Pak. Tapi kredit poin dia sudah mengumpulkan poin berapa, melakukan kesalahan nanti dihitung. Itu maksimal berapa Pak? 100 Pak. 100. Oh ya berarti kalau sudah terhitung 100 nanti dia akan digimanakan? Otomatis keluar Pak. Oh otomatis suruh mengundurkan diri itu dikembalikan ke orang tuanya karena sudah tidak bisa ditata ini. Ya benar sekali. Dan ini kan pas pada waktu masuk, ini anak-anak sekalian kan sudah ada surat pernyataan untuk mentaati tata tertib yang ada materai 6.000 materai 10.000 itu ya. Itu digunakan untuk ini. Jadi sanggup penguat ya Pak ya. Sanggup mentaati peraturan di sekolah ini. Begitu Pak kira-kira. Oke. Gimana? Begitu. Ya, cukup seperti itu. Oke. Untuk peserta didik yang di rumah, halo. Ini Bapak Salis sudah mengupas tentang tata tertib antara hak dan kewajiban serta sanksinya. Untuk peserta didik yang di rumah, semoga pandemi ini segera mereda dan bisa masuk sekolah dengan normal dan kita tetap mematuhi protokol kesehatan serta untuk peserta didik tetap patuh tidak hanya dengan protokol kesehatan tapi patuh dengan tata tertib yang sudah dikupas hari ini di siang hari ini agar menjadi pondasi kalian semua sekolah di SMK Negeri 1 Sapuran ini. Sebelum akhir acara hari ini Bapak Salis akan memberikan beberapa tugas pertanyaan untuk wajib dikerjakan untuk peserta didik di rumah dan wajib dikumpulkan secara daring mungkin ya Pak ya. Kumpulkannya lewat itu Pak, grup mungkin Pak. Ya mungkin nanti lewat panitianya lewat daring internet nanti
wajib untuk dikerjakan. Ya. Seperti itu. Monggo Pak Salis untuk bisa langsung saja ini. Diungkapkan Pak. Ya, untuk anak-anakku sekalian, kalau kalian tadi menyimak video ini dari awal sampai akhir, pasti dengan mudah bisa menjawabnya. Soal pertama, tata krama, menyangkut tentang tata krama. Apa itu pengertian tata krama? Yang kedua, kalian sebutkan hak peserta didik SMK Negeri 1 Sapuran. Kemudian yang ketiga adalah sebutkan kewajiban peserta didik di SMK Negeri 1 Sapuran. Nah, itu saja Pak. Mudah berarti Pak. 3 ya Pak. Ya, kalau kok peserta didik di rumah menyaksikan ini, pasti bisa menjawab. Pasti bisa sekali Pak. Ya oke. Sebelum mudah. Akhir di acara ini, Pak Salis mau pamitan, monggo Pak. Ya. Sebelum acara ini ditutup, saya pesan sekali lagi. Jangan lupa protokol kesehatan 5M apa 3M tadi Pak? 5M Pak. Oh 5M ya, 5M tadi ya. Kemudian gunakan bahasa komunikasi yang bijak dalam pembelajaran online. Kemudian yang ketiga, jaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Gitu Pak. Oke, bagus. Ini pesan dari Pak Salis ya. Ya udah, sebelumnya saya mohon maaf untuk pembawaan acara hari ini pada siang hari ini. Salam sehat ya Pak. Ya, salam sehat untuk kita semua. Bila mana ada kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.